bagaimana kita menghadapi situasi lingkungan yang serba menekan. Ya, sekarang banyak lalu dicari orang tempat-tempat healing. Sebelum perbincangan ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan kita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Kawan-kawan yang saya hormati, hidup di zaman sekarang di tengah situasi lingkungan yang serba materialistis, serba hedonistis, serba mengejar prestasi yang diukur dengan ukuran-ukuran materi, mengakibatkan kehidupan kita semakin risau, semakin gelisah. Bibit nafsu amarah yang kita miliki semakin tumbuh berkembang dan termanifestasikan pada nafsu lawamah yang selalu menggambarkan kegelisahan. Ya gimana enggak gelisah? Pekerjaan sulit, mau cari makan susah, banyak kawan-kawan yang di PHK, orang yang sudah bekerja secara mantap terancam dengan perkembangan ekonomi yang tidak menentu. Terlebih lagi ditambah dengan perkembangan politik yang semakin mencurigakan. Jadi kehidupan kita pada saat ini dilingkungi oleh situasi yang tidak menentu. Apalagi masih teringat pandemi 2 tahun kemarin. COVID-19 menyebabkan semua orang menjadi semakin berhati-hati dan sangat individualistik. Takut jangan-jangan bangkit lagi COVID. Jangan-jangan orang lain menularkan penyakit kepada kita. Jadi hampir semua kita pada saat ini mengalami stres. Tinggal ukurannya saja yang berbeda-beda. Ada yang stres ringan, ada yang setengah-setengah, ada juga yang sudah mengalami stres berat. Bahkan sudah banyak yang kena stroke. Itu situasi kehidupan kita. Terlebih lagi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan. Ya kita mengalami hal seperti itu. Tidak dapat dipungkiri, itu fakta kawan-kawan sekalian. Lalu, bagaimana mengatasinya? Bagaimana kita menghadapi situasi lingkungan yang serba menekan? Ya, sekarang banyak lalu dicari orang tempat-tempat healing. Di mana-mana pemerintah menyediakan tujuan wisata baru yang serba wah, serba menyenangkan. Ada orang yang pergi ke mall mencari healing, menurunkan ketegangan, menghilangkan stres, pergi ke mall. Ada yang ke mall cuman mencari bioskop, ingin nonton. Di dunia digital sekarang ini, orang semakin banyak nonton di Netflix, nonton YouTube, berbagai macam platform pemutaran film, atau platform-platform yang menyediakan hiburan digital semakin menjamur. Semua itu tujuannya satu, menyediakan untuk
orang-orang yang mencari ketenangan hidup, menghindarkan diri dari stres, menyalurkan kegelisahan secara positif. Akibatnya di mana-mana kita ketemu orang healing. Yuk healing yuk. Cari tempat santai. Itu situasi kita. Kawan-kawan sekalian, jangan sampai kita lupa. Ada tempat healing yang paling bagus. Tempat healing itu barangkali tidak jauh dari rumah kita sendiri. Jangan-jangan gempelan dengan rumah kita sendiri. Istilah saya, ngapain jauh-jauh pergi ke Paris mencari tempat healing? Pergi ke Roma, ongkosnya mahal. Padahal di dekat rumah kita sendiri ada pusat healing yang sudah terbukti secara historis jitu, ampuh, signifikan. Di mana itu? Ya di masjid. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyontohkan, apabila orang masuk Masjid Haram, maka dijamin keselamatan jiwanya. Lebih dari itu tentu saja jiwanya menjadi tenang. Kalau musuh dikejar-kejar, takut ingin ditembak, ingin dibunuh, maka dia lari ke masjid, itu dilindungi. Stresnya turun. Jangan sebaliknya, malah masuk ke masjid, jamaahnya ditembakin, diusir-usir umpamanya. Itu keliru besar. Peradaban apa seperti itu? Kawan-kawan sekalian. Jadi, nafsu lawamah yang selalu menimbulkan kegelisahan pada diri kita karena berbagai faktor, karena berbagai sebab, maka sesungguhnya bisa disalurkan dengan baik, bisa kita kendalikan dengan cara masuk masjid. Cuman masuk masjid? Iya, cukup masuk masjid saja secara fisik. Bahkan tidak ngapa-ngapain juga nggak apa-apa. Masuk masjid. Kalau ingin yang lebih sempurna, memperoleh hasil yang lebih baik, masuk masjid itu didahului dengan berwudu. Dilanjutkan dengan sholat wudu. Ditambah lagi dengan sholat tahiyatul masjid. Membaca Al-Quran di dalamnya. Lalu iktikaf. Habis itu sholat 5 waktu. Iya, itu lanjutan setelah kita masuk masjid. Tapi poinnya di sini adalah masuk masjid, bukan masuk bioskop, bukan pergi ke mall. Kita malah salah kaprah. Pergi ke mall mencari ketenangan. Ketenangan di mall itu paling-paling juga sementara. Sebentar pulang dari mall, stres lagi. Kenapa? Karena nggak bisa belanja, terganggu melihat orang ini, orang itu, macam-macam. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan kali ini, saya hanya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua mencari ketenangan. Healing yang terbaik itu adalah masuk masjid. Bagi kawan-kawan yang rumahnya tidak dekat masjid, ya harus ada effort yang agak besar. Pergi berjalan agak jauh ke masjid. Bisa naik sepeda, mungkin naik motor, barangkali juga naik mobil, pergi ke masjid. Jangan berpikir mencari ketenangan ke tempat-tempat wisata, ke tempat-tempat hiburan yang justru membuat semakin stres. Mudah-mudahan perbincangan seperti ini
menjadi pertimbangan, inspirasi, motivasi, membantu kita menemukan yang terbaik untuk diri kita. Mudah-mudahan memberi petunjuk bagaimana kita memperbaiki diri, mengatasi kegelisahan di dalam hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.